Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضِلْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح أمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tidak bisa kita hitung jumlahnya apalagi nilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berdakwah, berjuang, berjihad dengan segala yang dimiliki jiwa raganya untuk kebahagiaan umatnya, baik kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini kita menyaksikan fenomena yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Keberadaan kota suci Mekah, Baladul Amin, yang dikunjungi ratusan juta orang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, baik melalui haji maupun umrah, seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, wa adzin fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min fajjin amiq. Ya Ibrahim, panggillah manusia untuk datang ke tanah suci, ke Baitullah, pasti mereka akan datang kepadamu.
ya'tina ala kulli dhamirin, mereka akan datang dengan jalan kaki maupun dengan kendaraan. Ya'tina min fajjin amiq, mereka akan datang dari tempat jauh. Ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin, hari ini kita juga akan menyaksikan bahwa lebih dari 2 miliar kaum muslimin akan merayakan Idul Adha, Idul Qurban, baik di tanah suci maupun di negeri-negeri muslim, bahkan sekarang berada di negeri-negeri yang mayoritas bukan umat Islam, kaum muslimin berkorban merayakan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini semuanya ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin merupakan peringatan kita terhadap Nabi Agung, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sosok yang dikagumi, dipuja-puja, diagungkan oleh seluruh agama-agama besar. Bahkan orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim adalah orang-orang termasuk orang Yahudi. Orang-orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim adalah orang Nasrani. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslimah." Nabi Ibrahim bukan penganut Yahudi, bukan pula penganut Nasrani, walakin hanifan muslimah. Nabi Ibrahim adalah sosok yang bertauhid, hanifan, sosok yang lurus, dan sosok yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, dan kita sebagai kaum muslimin diwajibkan mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Mumtahanah, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguh ada suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, orang-orang menyembah berhala, "Inna bura'a'u minkum," kami berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian, "wa bada bainana wa bainakumul adawah," dan di antara kita ada jurang pemisah yang jauh karena kalian menyembah bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim menjadi sosok yang dikagumi oleh seluruh manusia dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disebut-sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang paripurna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita mengatakan al-tauhidu ifradullahi fi ibadihi, fi ibadatihi. Para ulama kita menjelaskan bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya dan sifatnya, terkhusus dalam peribadahan kepadanya. Al-ibadah, Nabi Ibrahim alaihissalam sosok yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibadatu, dan ibadah adalah kumpulan dari makna, dari 2 makna. Makna yang pertama adalah ghayatul mahabbah, yang kedua adalah ghayatul khudu'. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadahan kita, sesembahan kita, pengabdian kita, itulah ibadah yang memiliki 2 arti. Yang pertama adalah puncak kecintaan dan puncak ketundukan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa cinta, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala tanpa cinta adalah ketundukan yang semu. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diiringi oleh ketundukan, kepatuhan, pengabdian, itu adalah cinta palsu. Itu adalah cinta palsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin. Kita lihat ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam demikian paripurna ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Ketika jasadnya melayang, ketika fisiknya melayang menuju api, malaikat Jibril datang kepadanya seraya mengatakan, "Halaka hajah ya Ibrahim? Apakah perlu aku bantu ya Ibrahim?" "Amma laka la." Saya tidak butuh kamu. Saya dibutuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Cukup Allah sebagai penolongku, cukup Allah aku serahkan urusanku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ini sebuah ekspresi ketauhidan. Hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua masalah, walaupun masalah sepelik apapun. Maka yang terjadi ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin, Allah firmankan kepada api, "Kuni ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Para ulama tafsir mengatakan seandainya Allah tidak berfirman, "Jadilah kamu dingin dan menyelamatkan," niscaya Nabi Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, mati karena dinginnya api. Tapi Allah mengatakan, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ujian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala uji Ibrahim, uji ketauhidan Ibrahim, diuji kecintaannya kepada Allah, diuji ketundukannya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah. Ketika berpuluh-puluh tahun menanti lahirnya seorang putra, dan ketika putranya sudah menginjak remaja, yang digadang-gadang akan membantu orang tuanya melanjutkan tugas orang tuanya, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya satu ketika itu, karena Ismail belum lahir, karena Ishak belum lahir. Putra satu-satunya diperintahkan untuk menyembelih. Sebuah ujian yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku Ismail, aku bermimpi dan dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Madza tara? Bagaimana pendapat kamu? Ismail yang remaja memahami bahwa mimpinya Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Keimanan level apa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika rela menyembelih putranya demi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa besar murninya tauhid Ibrahim alaihissalam ketika sebelumnya Ibrahim harus menempatkan ibunya Siti Hajar, "Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in
inda baitikal muharram. Ketika Ibrahim diuji keimanannya, diuji ketauhidannya oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya dan anaknya Ismail yang masih bayi harus ditinggalkan di padang yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Siti Hajar, wanita yang lemah, melihat suaminya meninggalkan selangkah demi selangkah, bertanya, "Aina tadhhab ya Ibrahim? Kemana kamu mau pergi ya Ibrahim?" Ibrahim seorang suami yang sangat mencintai istri dan anaknya, tapi Allah di atas segala-galanya, dia tinggalkan Ibrahim. Sehingga ketika sudah jauh, Siti Hajar berteriak, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada." Seorang wanita yang beriman, bertauhid, berteriak memanggil suaminya yang meninggalkan dirinya, "Allahu amaraka bihada." Ya Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu seperti ini? Tak kuasa Nabi Ibrahim mengatakan na'am. Nabi Ibrahim hanya bisa mengangguk. Terasa berat ujian ini dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat istrinya yang tercinta di padang yang tidak ada tanda kehidupan. Melihat bayinya yang ada di padang yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya bisa mengangguk berat Ibrahim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Siti Hajar, seorang wanita yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencela suaminya. Bahkan dia mengatakan menenangkan suaminya, "Idzan lan yudhi'ana Allah." Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Inilah ketauhidan yang paripurna yang Allah tunjukkan kepada kita, sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Karena itulah ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin, keberkahan demi keberkahan diberikan Allah kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Dari 25 nabi dan rasul, 15 nabi dan rasul adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Ishak alaihissalam dan dari Ismail alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tidak berhenti di situ ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersalawat kepada Ibrahim alaihissalam dalam salat-salatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Keberkahan apa lagi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sampai dunia ini berakhir, orang semua berbondong-bondong ke Mekah, semuanya melihat bagaimana bangunan Ibrahim, bagaimana Siti Hajar sa'i, bagaimana Ibrahim melempar jumrah. Semuanya mengingatkan tentang sosok Ibrahim yang bertauhid, dan kita yang ada di sini sama-sama mengingat Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dengan menyembelih korban yang merupakan itu ujian bagi Ibrahim ketika itu. Sampai hari kiamat Nabi Ibrahim akan disebut-sebut, keluarganya akan disebut-sebut, didoakan oleh miliaran orang. Itulah keberkahan ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Sebesar itu tauhid Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan keberkahan yang tidak berujung. Sebesar itu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barokahnya diberikan oleh Allah kepada kita. Maka tipis tebalnya tauhid kita menentukan keberkahan kehidupan kita dan anak-anak kita di dunia ini, dan akan berujung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah kita pada pagi hari ini, salat Id kita pada hari ini dengan memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, terkhusus saudara-saudara kita yang berada di tanah Ibrahim alaihissalam Palestina, yang terus berjuang mempertahankan harga diri umat Islam dan mempertahankan tanah umat Islam yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين ودمر إسرائيل من عاونهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم يا قهار يا جبار. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر النصر وعزر مجاهدين في غزة. اللهم أفرغ عليهم وصبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وسدد رميهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك، عيد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.